Shalom, adik-adik kelas balita dan adik-adik kelas kecil. Kita bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita, melindungi kita, dan kita selalu boleh merasakan kasih-Nya setiap saat. Untuk itu, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan hingga detik ini. Di mana pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan sesuai seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kalau pada saat ini Engkau sudah memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk boleh datang beribadah kepadamu. Dan melandasi akan ibadah kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mau tolong kami, mampukan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini, kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Esra pasal 6 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-22. Kakak ulangi, dari kitab Esra pasal 6 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-22. Oleh Lembaga Alkitab diberikan judul yaitu Pekerjaan Selesai Pentahbisan Rumah Allah dan Hari Raya Paskah yang pertama. Firman Tuhan,
Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, Setar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri ini lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang bersedia untuk mendengar dan mau melakukan firman itu di dalam sepanjang hidup dan kehidupan kita. Iya, adik-adik yang kekasih, tentunya adik-adik meskipun kita masih beribadah di rumah, tetapi kakak percaya bahwa selalu ada sukacita di hati adik-adik semua. Ya, judul dari cerita kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan memberi sukacita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya kepada adik-adik semua, bagaimana perasaan kalian misalnya orang tua tiba-tiba memberikan kalian sebuah hadiah? Bagaimanakah perasaan adik-adik? Ya, tentu pasti adik-adik akan merasa senang, adik-adik akan merasa bersukacita karena orang tua memberikan
sebuah hadiah kepada adik-adik. Atau mungkin tiba-tiba ada teman atau sahabat yang mengajak adik-adik untuk pergi rekreasi atau pergi jalan-jalan ke mall. Pasti kakak sudah bisa bayangkan betapa sukacitanya adik-adik. Mungkin adik-adik akan lompat-lompat karena kegirangan, karena kesenangan bisa pergi jalan-jalan bersama teman-teman, bersama sahabat-sahabat. Nah, adik-adik yang kekasih, dalam pembacaan kita tadi juga di dalam kitab Esra ini diceritakan bahwa ada satu bangsa yang juga merasa bersukacita. Bangsa apa itu? Iya, bangsa Israel. Nah, mungkin adik-adik akan bertanya, Kak, kenapa sampai bangsa Israel ini bisa bersukacita? Bangsa Israel ini merasa senang. Ya, banyak hal yang membuat bangsa Israel, lewat pembacaan kita ini, yang membuat bangsa Israel merasa bersukacita atau merasa senang. Yaitu yang pertama, bahwa bangsa Israel berhasil menyelesaikan pembangunan rumah Allah. Ya, kalau rumah Allah itu dulu dikatakan rumah Allah. Kalau kita sekarang ya gereja, seperti yang biasa kita tempati ibadah. Nah, itu hal yang pertama yang membuat bangsa Israel merasa bersukacita. Hal yang kedua yang membuat bangsa Israel itu bersukacita, yaitu bangsa Israel bersyukur karena Tuhan telah menjawab doa bangsa Israel. Karena sebelumnya bangsa ini ditawan, bangsa ini ditangkap oleh bangsa Babel. Di sana mereka hidup menderita, mereka hidup tersiksa. Karena apa? Bangsa Babel ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan hati, rasa sedih yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat dia ditawan atau dia ditangkap oleh bangsa Babel pada saat itu. Nah, inilah yang disyukuri oleh bangsa Babel karena Tuhan sudah menjawab doa mereka. Adik-adik yang kekasih, adik-adik bisa bayangkan ya, kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah seperti bangsa Babel ini. Bagaimana? Tentu kita akan merasa tertekan, kita akan merasa sedih. Tetapi satu hal yang disyukuri oleh bangsa Israel pada saat itu, bahwa ia berhasil keluar dengan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel boleh kembali ke negerinya, yaitu Yerusalem. Di sana mereka boleh bersukacita karena mereka boleh berkumpul kembali bersama-sama, mereka boleh beribadah lagi bersama-sama. Nah, adik-adik yang kekasih, seperti halnya kalau di gereja kita ya, misalnya gereja kita direnovasi atau diperbaiki. Dan setelah itu, setelah direnovasi, sudah bagus, kita sudah sama-sama pergi gereja bersama-sama. Tentu ada rasa sukacita, ada rasa senang, rasa gembira karena kita bisa menempati gedung gereja yang sudah diperbaiki atau sudah direnovasi tadi. Dan tentunya kita pun sama-sama akan merasa bersyukur, akan merasa bersukacita. Ya, karena gereja kita sudah direnovasi. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Saking gembiranya, saking bersyukurnya, saking senangnya karena dia sudah berhasil menyelesaikan pembangunan rumah Allah. Doa-doanya untuk bisa keluar dari bangsa Babel pada saat itu. Saking rasa syukurnya, saking rasa senangnya ini, bangsa Israel mau mempersembahkan apa yang terbaik yang mereka punya. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 17 pembacaan kita. Kakak ulangi ya. Untuk pentabisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor
domba jantan 200 ekor dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Begitu banyak yang dipersembahkan oleh bangsa Israel sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. Ya, dan tentunya itu pun yang akan kita lakukan ya dalam sepanjang hidup kita. Misalnya kakak kasih contoh tadi bahwa pembangunan gereja kita sudah selesai, tentu kita akan berbondong-bondong, kita akan bersama-sama mengucap syukur bersama jemaat. Kita semua akan mengucap syukur karena pembangunan rumah ibadah itu sudah selesai, atau pembangunan gereja Tuhan itu sudah selesai dan kita sudah bisa tempati bersama-sama. Nah, adik-adik yang kekasih, kakak mau tanya, siapa yang membuat bangsa Israel itu bersukacita? Iya, yang membuat bangsa Israel itu boleh bersukacita yaitu Tuhan. Nah, karena itu Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah berbuat baik kepada bangsa Israel, itu juga adalah Tuhan yang juga sudah berbuat baik kepada kita, kepada kakak dan kepada adik-adik sekalian. Nah, jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Ya, kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kita bersyukur karena kita memiliki orang tua, papa, mama yang sudah sangat mengasihi kita. Kita juga bersyukur kalau kita memiliki teman, karena kita sudah memiliki sahabat yang juga mengasihi kita. Ya, jadi tidak ada alasan lagi bagi kita adik-adik untuk tidak bersyukur. Mari kita tempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, mari kita datang bawa itu kepada Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh merasa sedih, atau kita tidak boleh bersungut-sungut, tetapi kita harus bersyukur senantiasa karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang akan selalu ada buat kita semua. Ya, kiranya Tuhan memberkati perenungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah boleh tetap dalam keadaan yang sehat. Kita senantiasa bersukacita hanya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik yang kekasih, kita duduk yang manis. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita mendukung pelayanan dari kakak-kakak pengasuh. Kita mendoakan teman-teman kita, kita mendoakan orang tua kita semua ya. Kita duduk yang manis, kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih
oleh karena segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah boleh memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk membaca, merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong kami sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti dan memberlakukan firman-Mu itu dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah boleh menyertai kami semua. Dalam ibadah kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami diajarkan Tuhan untuk senantiasa selalu bersukacita dalam segala hal. Karena Tuhan Yesus selalu baik, Tuhan Yesus selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat orang tua kami, papa dan mama kami, kakak, adik, bahkan seluruh keluarga kami Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, berkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera yang dirasakan oleh keluarga kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat adik-adik kami Tuhan, di dalam pendidikan mereka masing-masing, di dalam pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memelihara, Tuhan senantiasa mendampingi mereka di dalam tugas atau pelajaran-pelajaran yang mereka hadapi. Meskipun saat ini adik-adik kami masih melakukan pembelajaran di rumah, tapi kami percaya bahwa segala usaha mereka Tuhan akan berkati, sehingga apa yang mereka pelajari, apa yang mereka pahami selama ini benar-benar mereka dapat mengerti. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati segala cita-cita bagi adik-adik kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati akan pertumbuhan adik-adik kami sekalian. Biarlah mereka semua dapat bertumbuh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan semakin hari semakin mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, yang kami tidak sempat untuk menyebutkan namanya satu persatu. Tetapi kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kehidupan adik-adik kami di rumah, kehidupan kakak-kakak pengasuh, kami pun percaya bahwa Tuhan akan menyertai teman-teman kami, saudara-saudara kami, atau adik-adik kami yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Engkau sembuhkan mereka Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami, jika saat ini ada yang berulang tahun. Mari Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melengkapi sukacita mereka atas ketambahan usia yang mereka alami. Biarlah selalu ada sukacita, damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan untuk melengkapi sukacita mereka lewat ketambahan usianya. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan juga mau memberkati akan segenap kakak pengasuh dari kelas balita hingga ke remaja. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu ini, berikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberkati dalam tugas dan pekerjaannya, keluarganya, terlebih khusus dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan senantiasa percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam sepanjang hidup kami hingga sampai saat ini. Bapa yang baik, lewat
ibadah kami pada saat ini juga, kami anak-anak-Mu sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami berikan ini Tuhan akan terima, Tuhan akan berkati sehingga dapat dipakai untuk kelebaran atau untuk perluasan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, sehingga dapat kami pakai untuk kelangsungan kehidupan keluarga kami, dapat kami pakai untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Biarlah berkat-Mu dalam keluarga kami, dalam perbendaharaan orang tua kami semakin melimpah, karena Tuhan kami memiliki Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang dalam kerajaan sorga. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah boleh mengajar kami berdoa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ikuti gerakan kakak kiri ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kita ulangi lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Iya adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sukacita yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu akan senantiasa memberkati akan kehidupan kami saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.